Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu dan teman-teman semuanya, perkenalkan saya Okren Novia dengan NIM 2312961. Saya berasal dari 23BB6. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu website jurnal ilmiah yang dapat kita akses secara online. Adapun saya membuat tugas ini untuk memenuhi ujian tengah semester pada mata kuliah eh, penulisan karya tulis ilmiah yang diampu oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Yanti Fitria MPD dan Ibu Inggria Karisma MPD. Eh, di sini saya akan menjelaskan tentang eh, tujuan dari video ini yaitu membantu kita untuk memahami struktur dari bagian-bagian yang terpenting dari sebuah website jurnal ilmiah ini, khususnya bagaimana proses pengiriman artikel serta aturan penulisan yang harus diikuti oleh penulis. Nah, website yang akan saya jelaskan berasal dari Universitas Negeri Padang yang diakses melalui jurnal ilmiah. eh, Jurnal ilmiah ini. Baik, kita mulai dari bagian yang pertama, judul jurnal ini yang yaitu Jurnal Inovasi Pendidikan dan Pembelajaran Sekolah Dasar atau yang disingkat dengan JIPPSD. Nah, eh, dari namanya kita dapat mengetahui bahwa jurnal ini berada dalam bidang pendidikan, khususnya pendidikan di sekolah dasar. Nah, jurnal ini memuat berbagai hasil penelitian dan kajian ilmiah yang berkaitan dengan inovasi pembelajaran di tingkat sekolah dasar. Eh, Selanjutnya, dalam halaman utama atau homepage ini secara umum tampilan website dari jurnal UNP ini cukup rapi dan sistematis. Nah, seperti ini. Pada bagian atas terdapat edisi terbaru artikel yang dipublikasikan serta beberapa informasi penting lainnya. Tampilan ini memudahkan pengguna untuk langsung mengetahui isi jurnal secara umum. Selanjutnya kita bahas menu atau menu navigasi yang tersedia pada website ini. Yang pertama ada menu home. Di sini kita dapat melihat menu home yang berfungsi untuk kembali ke halaman utama. Nah, website jurnal ini uh, pada halaman utama ini, pengunjung dapat melihat gambaran umum mengenai jurnal, termasuk tujuan dari ruang lingkupnya, termasuk yang disajikan, memberikan pemahaman bahwa eh, jurnal termasuk tujuan dan ruang lingkupnya. Jurnal ini menjadi wadah bagi akademisi atau peneliti dan eh, praktis praktisi pendidikan untuk mempublikasikan karya ilmiah mereka di bidang pendidikan dasar. Nah, selanjutnya kita masuk ke menu navigasi about. About ini memuat informasi penting terkait jurnal yang terbagi ke dalam beberapa subbagian. Nah, pada bagian people, nah di bagian ini people, policies, submission, dan author. Nah, pada bagian people ini dijelaskan mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan jurnal. Kemudian pada bagian polisies ini terdapat menjelaskan mengenai fokus dan ruang lingkup jurnal. Nah, kebijakan review serta sistem akses terbuka dan di bagian submission eh, berisi informasi terkait pengiriman artikel oleh penulis, termasuk aturan hak cipta dan privasinya. Dan yang terakhir itu ada
editor yang mana editor tersendiri adalah dapat mencakup informasi tambahan seperti sejarah jurnal atau pihak yang mendukung. Tombol menu navigasi selanjutnya ada editorial team, yang mana editorial team ini menjelaskan susunan tim. Uh, di sini ada susunan tim pengelolaan jurnal yang terdiri dari editor in chief yang bertanggung jawab utama, uh, serta managing editor yang mengelola operasional jurnal. uh, dan selanjutnya mengelola operasional jurnal, dan editorial board members ini selanjutnya yang ini yaitu yang berperan sebagai mitra penelaah dan pengembangan kualitas jurnal, dan serta yang terakhir yang selanjutnya adalah layout editor, yang mana layout editor dan editor staff ini adalah yang membantu dalam proses penyuntingan dan tata letak artikel. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian isu. Nah, di bagian isu ini adalah pengunjung dapat melihat daftar terbitan jurnal serta eh, melihat daftar terbitan jurnal ini berdasarkan volume dan nomor tertentu. Setiap terbitan memuat sejumlah artikel ilmiah yang membahas berbagai topik dalam pendidikan dasar, seperti metode pembelajaran, media pembelajaran, pengembangan kurikulum, serta penelitian tindakan kelas. Nah, di sini dapat kita lihat yang tadi editor in chief, managing editor, editor board members, layout editor, dan editor staff. Selanjutnya kita masuk ke um, selanjutnya submission, yang mana submission ini memberikan panduan lengkap bagi penulis yang ingin mengirimkan di sini yang ingin mengirimkan eh, artikel. Di dalamnya terdapat author good dan Linnes yang menjelaskan format atau di sini yang menjelaskan format atau aturan penulisan serta sebagai daftar persyaratan sebelum pengiriman artikel. Nah, eh, dalam komplek notis terkait hak cipta karya serta privasi statementnya menjelaskan kebijakan perlindungan dan data tulisnya. Nah, selain itu terdapat juga ada uh, announcements, yaitu yang mana ini adalah yang digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi atau pengumuman penting dari pengelolaan jurnal, seperti ajakan pengiriman artikel yang call for pampers atau informasi terkait penerbitan terbaru. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian kontak, yang mana di bagian ini dapat kita lihat ada bagian mailing address, principal contact, dan support contact, yang mana mailing address ini adalah uh, kontak utama, serta principal contact ini adalah kontak dukungan, dan yang terakhir itu adalah support contact yang mana siap membantu pengguna. Yang selanjutnya kita masuk ke bagian kategori kategoris, yang mana kategoris ini menampilkan kategori atau bidang di bagian kajian yang menjadi fokus jurnal. Nah, sehingga memudahkan pembaca dalam menemukan artikel sesuai dengan topik yang diminati. Dan dan terakhir di sini ada artikel submission uh, good delivery. Nah, di sini kita dapat melihat uh, menjelaskan secara umum prosedur. Nah,
menjelaskan prosedur penyiraman artikel melalui sistem open journal. Penulisan diharuskan mengikuti langkah-langkah yang ada di sini. Yang pertama ada langkah-langkahnya, yaitu yang pertama ada ketikan halaman, nah, yang kedua mendaftar dengan mengikuti ikon registrasi, yang ketiga mengisi biodata, eh, yang keempat new submission, yang kelima mencentang semua shipment checklist, yang keenam save and continue, dan yang ketujuh uploading submission. Nah, yang kedelapan ada entering the submission metadata. Yang kesembilan ada memasuki judul artikel dan abstrak. Nah, yang ke-10 memasukkan referensial, yang ke-11 uploading supplementary files, yang ke-12 ada confirming the submission, dan ke-13 ada activate submission, dan yang ke-14 ada upload artikel yang dilakukan menunggu peer review dan editorial. Yang ke-15 menulis artikel. Nah, itulah langkah-langkahnya. Dan selanjutnya kita masuk ke menu mana, yaitu menu registrasi. Nah, kita bisa masuk ke menu registrasi ini, teman-teman, yaitu di mana eh, kita bisa melihat di sini ada tombol registrasi, yaitu registrasi sebelum melakukan pengiriman artikel. Nah, pengguna diwajibkan untuk melakukan registrasi akun terlebih dahulu untuk sebelum masuk kita ke website jurnal. Proses registrasi data diri seperti nama, email di sini, nama, email, eh, afiliasi, serta membuat username beserta password. Nah, di sini seperti ini teman-teman. Dapat kita lihat setelah terdaftar, pengguna dapat login ke sistem untuk mengirimkan artikel menjadi reviewer atau mengikuti perkembangan proses publikasi revisi. Registrasi ini penting agar seluruh proses pengelolaan jurnal dapat dilakukan secara struktur dan terdokumentasi dengan baik. Nah, selanjutnya kita masuk ke publication ethics. Nah, di sini teman-teman kita dapat melihat publikasi ethics, yang mana di sini ada publikasi ethics statements yang di dalam proses publikasi jurnal ini menerapkan etika publikasi yang ketat. Nah, penulisan diwajibkan di sini diwajibkan untuk mengunjungi tinggi kejujuran ilmiah dan tidak melakukan plagiarisme. Selain itu, editor dan review juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga kualitas dan integritas artikel yang dipublikasikan. Semua pihak harus bekerja secara profesional dan transparan di sini. Seperti yang kita lihat teman-teman semuanya. Nah, selanjutnya masuk ke menu fokus and scope. Nah, pada uh, menu fokus and scope ini, yaitu jurnal ini memiliki fokus dan ruang lingkup pada bidang pendidikan dasar, yang mana eh, bidang topik yang dibahas meliputi berbagai aspek seperti proses pembelajaran di sekolah dasar, strategi dan metode pembelajaran, pengembangan kurikulum, evaluasi pembelajaran, serta inovasi dalam dunia pendidikan. Semua artikel yang dimuat harus relevan dengan pengembangan ilmu pendidikan dasar. Nah, seperti yang kita lihat di sini, teman-teman. Ada beberapa tahapannya. Di sini kita dapat melihatnya. Dan selanjutnya,
review proses. Di sini dapat kita lihat. Nah, peer review proses ini adalah setiap artikel yang masuk ke jurnal ini akan melalui prosesnya. Ini adalah prosesnya. Ada proses submission of paper, editorial, uh, pres- appraisal by the editor in chief, dan ada 10 prosesnya teman-teman, di mana proses artikel yang masuk ke jurnal ini akan melalui proses peer review, yang mana artinya artikel ini akan ditinjau oleh para uh, reviewer yang ahli di bidangnya. Nah, selanjutnya kita masuk di editor board members. Di sini teman-teman, kita dapat melihatnya. Nah, di dalam editor board members ini, jurnal ini memiliki dewan redaksi yang terdiri dari para akademisi dan ahli di bidang pendidikan. Dan dewan redaksi petugas mengelola jurnal melalui dari seleksi artikel hingga proses penerbitan. Nah, mereka juga memastikan bahwa jurnal yang berjalan sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku, seperti yang ada di uh, sini, teman-teman. Nah, selanjutnya kita masuk ke reviewer di sini, teman-teman. Nah, di sini reviewer ini memiliki peran yang penting dalam menilai artikel yang dikirimkan oleh penulis. Nah, mereka memberikan masukan, saran, serta rekomendasi apakah artikel layak diterbitkan atau perlu diperbaiki. Nah, reviewer ini biasanya berasal dari kalangan akademisi yang kompeten di bidangnya, seperti yang kita lihat reviewers di sini, teman-teman. Terdapat banyak sekali uh, uh, reviewers uh, yang dapat kita lihat di uh, bagian reviewers ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke author Wudeliness, yang mana di bagian author Wudeliness ini, penulis ingin mengirimkan, yaitu jurnal ini menyediakan panduan penulisan. Di sini ada beberapa panduan untuk aturan mengenai format penulisan, struktur artikel, serta ketentuan yang harus dipatuhi agar artikel dapat diproses dengan baik. Nah, di sini adalah beberapa uh, prosesnya. Baik, selanjutnya kita masuk ke jurnal indeks. Nah, di sini teman-teman bisa melihat jurnal terindeksnya beberapa platform seperti Google Scholar dan sistem indeks lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa jurnal uh, tersebut telah memiliki pengakuan dan dapat diakses secara luas oleh masyarakat akademik. Nah, di sini ada Google Scholar, ada Sinta, dan beberapa ini beberapa uh, dan beberapa ini dan juga ada Mendeley, ada serta bisa mencek plagiarisme ceknya seperti Turnitin, referensi manajer Mendeley-nya. Nah, selanjutnya masuk ke Open Access Policy, yang mana Open Access Policy ini uh, adalah jurnal yang menerapkan kebijakan open access yang
yang berarti semua artikel dapat diakses secara bebas untuk bertujuan menyebarluaskan ilmu pengetahuan secara luas kepada masyarakat. Nah, di sini kita dapat melihatnya, dapat menyebarluaskannya melalui beberapa apa yang saya jelaskan tadi. Ada beberapa yang dapat kita lihat, ada beberapa Google Platform seperti Google Scholar dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita masuk ke online submission, yang mana online submission ini adalah proses pengiriman artikel yang dilakukan secara online melalui sistem jurnal berbasis OJS. Nah, Open Journal System, penulisan dapat mengunggah artikel, memantau proses review, hingga melihat hasil akhir secara langsung melalui sistem tersebut. Nah, di sini ada beberapa uh, uh, ada beberapa yang dapat kita lihat atau untuk Open Journal Systemnya. Nah, selanjutnya saya masuk ke yang jurnal history, yang mana jurnal di sini, yaitu jurnal history ini adalah untuk salah satu media publikasi ilmiah di lingkungan STIK Persada, yaitu di sini eh, salah satu media publikasi ilmiah yang di lingkungan STIK Persada, Katulistiwa. Di sini kita dapat melihatnya, yaitu seiring waktu jurnal ini terus berkembang dan meningkatkan kualitas publikasinya. Nah, kita lihat apa yang terakhir, ada Turnitin Plagiarisme Scanner, yang mana di bagian ini, di bagian ini kita dapat melihat atau di bagian Turnitin Plagiarisme Scanner, yaitu menjaga keaslian karya ilmiah jurnal untuk menggunakan alat pendekatan plagiarisme seperti adanya Turnitin. Setiap artikel yang masuk akan diperiksa tingkat kesamaannya untuk memastikan bahwa karya tersebut benar-benar orisinal. Nah, Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai website jurnal ilmiah ini. Semoga dapat membantu teman-teman dalam memahami bagaimana cara menggunakan dan menelusuri jurnal online. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.